Shalom, perkenalkan nama saya Rosmawati, NIRIM 2020218140 dari kelas E Prodi Teologi Angkatan 2021. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dan mengenal beberapa tokoh Alkitab yang menjadi teman sekerja Rasul Paulus dalam perjalanan pemberitaan Injilnya. Nah, yang pertama adalah Timotius. Timotius adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Eunike dengan seorang lelaki Yunani, dan pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil ke daerah Listra dan Derbe, Eunike dan Timotius akhirnya bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Timotius ini terkenal baik di seluruh daerah Listra dan Ikonium, sehingga Rasul Paulus mau agar Timotius mengikutinya dalam perjalanan pemberitaan Injil yang ia lakukan. Namun karena bapa dari Timotius adalah seorang Yunani, sehingga pada saat itu Rasul Paulus mengizinkan agar Timotius disunatkan terlebih dahulu sebelum Timotius mengikuti Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Lalu dalam perjalanan pemberitaan Injil, rupanya tidak berjalan semulus itu. Tentu ada hambatan-hambatan yang akhirnya membuat mereka berpisah, sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius untuk tetap tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat di sana untuk kembali pada ajaran yang benar, yaitu ajaran Rasul Paulus, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Lalu Rasul Paulus ditugaskan untuk tetap memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Rasul Paulus mau agar orang-orang percaya di Efesus terus melihat kemurnian hati Timotius dan terus percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus juga menguatkan Timotius agar ia memiliki iman dan kepercayaan yang kuat sama seperti Rasul Paulus. Yang kedua, Titus. Titus adalah seorang Yunani yang merupakan teman sekerja Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri menyebutkan bahwa Titus adalah rekan sekerja yang dapat diandalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan jemaat. Titus sendiri adalah seorang yang selalu membantu jemaat dalam segala hal dengan cara-cara Kristiani. Rasul Paulus menulis surat kepada Titus agar Titus tetap tinggal di Kreta, dan di sana Titus akan meluruskan dan mengatur segala sesuatu yang harus diatur di Kreta, serta menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Karena pada saat itu orang-orang Kreta tengah dipimpin oleh orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi justru merusak orang-orang Kristen, sehingga Titus diutus untuk meluruskan apa yang perlu diluruskan di tengah-tengah jemaat. Dalam surat Rasul Paulus pun berisi arahan-arahan dan nasihat-nasihat agar tetap hidup di dalam Kristus. Dan surat Rasul Paulus pun berisi tentang pengharapan akan kehidupan dan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Filemon. Filemon adalah seorang Romawi yang kaya raya dan dia berasal dari Kolose. Dia mempunyai seorang budak namanya Onesimus. Namun karena budak ini melakukan kesalahan yang entah kita tidak tahu apa kesalahan yang dia perbuat, sehingga hubungannya dengan Filemon menjadi tidak baik. Dan pada saat itu Onesimus menemui Rasul Paulus yang pada waktu itu ada di dalam penjara, dan singkat cerita Onesimus akhirnya bertumbuh dalam iman oleh pengajaran Rasul Paulus. Lalu Rasul Paulus mengirim surat kepada Filemon agar Filemon kembali menerima Onesimus yang disebutkan Rasul Paulus sebagai anakku yang kutemukan selagi aku dalam penjara, sehingga Filemon menerima kembali Onesimus ini bukan lagi sebagai budak tetapi sebagai saudara. Nah, tentu bagi Filemon ini adalah sesuatu yang sangat berat, karena pada saat itu seharusnya Onesimus dihukum sesuai tradisi Yunani karena ia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi Rasul Paulus justru mengirim surat kepada Filemon agar Filemon menerima kembali Onesimus ini, dan bukan hanya diterima, tetapi dia diterima bukan sebagai budak tetapi sebagai keluarga, sebagai saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika engkau menerima aku, maka engkau juga harus menerima Onesimus kembali seperti engkau menerima aku. Lalu di bagian akhir Rasul Paulus mengatakan agar Filemon menyediakan tempat bagi Rasul Paulus, sehingga pada suatu waktu akan kembali kepada Filemon.
Nah, demikianlah beberapa tokoh Alkitab yang dapat kita kenal dari cerita singkatnya dalam perjalanan pemberitaan Injil bersama Rasul Paulus. Dan dari mereka, marilah kita belajar untuk menjadi pemberita yang selalu taat, setia, dan sabar melakukan tugas kita, yaitu memberitakan Injil. Nah, demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati, dan terima kasih.